Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bisa Jadi Horor. Kali ini saya ditemani Kang Wahid dan Rekat. Kita akan berbicara tentang apa? Benda bertuah. Intinya benda yang mungkin benda zaman dulu lah, yang mungkin terletak hal mistik. yang terletak di daerah-daerah tertentu ya. Jadi kita akan berbicara tentang benda-benda yang bertuah ada yang ada ceritanya di sini lah. Jadi buat teman-teman, ingetin jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-temannya biar channel ini kedepannya lebih maju. Oke, mungkin Kang Wakid bisa dimulai. Gimana tuh benda bertuah? Ya, sebagaimana cerita-cerita yang sering kita dengar kan, setiap daerah pastinya mempunyai semacam pusaka atau peninggalan masa lalu. Nah, seperti yang di tempat kita, kalau ada acara kirap atau apa itu kan ada benda-benda yang di Pusaka lah. pusaka yang dikeramatkan. Biasanya setiap daerah itu punya, seperti di kita ada tombak, ada keris, ada apa gitu kan. Nah, memang ada benda yang memang sudah berfisik, artinya bisa ditunjukkan ke halayak. Ada juga yang masih tersimpan karena konon ceritanya masih belum diperkenankan untuk diambil ya. Masih ada di dunia dimensi yang lain. Ya layaknya keyakinan ataupun persepsi sih sebenarnya kayak gitu kan, nggak bisa dibuktikan 100%. Iya. Cuman bagi para praktisi mungkin bisa membuktikan apa kemanfaatannya atau apa. Jelas kalau saya pribadi, benda-benda semacam itu memang mempunyai daya tarik dari segi seni lah. Seni, terutama bagaimana kalau keris pembuatannya, mungkin itu di situ ada nilai sejarahnya lah. Iya, sejarahnya. Terus ini ya Kang, apa tadi kan kita bicara benda-benda bertuah kayak gitu kan. Terus yang mungkin fenomena yang udah pernah ada tuh, ada nggak ceritanya, maksudnya yang di kampung kita lah atau di sekitar kita kayak gitu? Itu kalau yang belum nampak, belum lama inilah saya baru dapat cerita. Memang ada satu tempat terdapatlah benda semacam itu. Cuman datangnya itu memang puluhan tahun yang lalu itu pernah ada saksi mata yang melihat keberadaan benda itu. Jadi begitu selesai beliau sholat dini hari itu sekitar jam 3, ya habis mandi apa gitu kan, dia melihat cahaya itu kuning terang sekali. Nah, begitu dia datang didekati, itu memang jelas sekali itu berupa teko, tempat air ini ya. Teko, otok-otok teko ini. Bukan. Bukan tempat air, poci ya. Cuman Chops. itu jelas bahannya itu memang dari logam dan berwarna kuning, mungkin kuning kemasan kayak gitu ya. Kuning kemasan itu mungkin kalau sekarang bisa didapat, itu punya kemanfaatan. Salah satunya memang kalau kita lihat di zaman kerajaan dulu kan, biasanya seorang raja itu kan punya tempat minum untuk hidangan jamuan. Itu biasanya kan khusus, berbeda dengan rakyat biasa lah yang mungkin terbuat dari tanah atau yang lain. Kalau yang dari logam itu jelas untuk kalangan tertentu. Terus kalau dari masyarakat nih, mungkin pernah dengar atau dapat cerita tentang itu? Nah, kalau mungkin ini juga menurut saya benda bertuah pun kan ini termasuk salah satunya adalah pusaka. Iya, benar. Karena itu pusaka sendiri kan juga hakikatnya benda ya. Digunakan mungkin sebagai senjata atau pertahanan diri atau sebagainya. Nah, kita seringkali berjumpa dengan misalnya kata-kata pusaka sakti dan sebagainya, yang kalau menurut beberapa orang yang kita bilang orang pintar dan sebagainya, itu pusaka-pusaka ini terdapat
kekuatan-kekuatan magis tertentu kan, Iya. yang katanya mungkin Bisa buat apa kayak gitulah ya. ya bisa menyembuhkan penyakit bahkan atau bisa melawan apa dan sebagainya. Nah, kalau cerita ini saya itu pernah kasih cerita ini dari keluarga saya juga, ini ada itu dari mbah buyut saya dari jalur laki-laki. Iya. Dulu itu katanya punya keris, kalau nggak salah itu namanya Empu Gandrik. bukan, ini nama orang. Kalau Yang ini maaf ya saya agak lupa karena ini cerita sudah lama sekali. Kalau nggak salah ini Sabto atau siapa itu namanya, dikasih nama orang. Lah, pernah suatu ketika itu, kalau zaman dulu itu kan masih ada namanya ini nih, maling gangsir. Apa Pernah itu? tahu nggak? Enggak. Kalau zaman dulu kan rumah ini belum ini Tembok lah. belum tembok gede. beton dan sebagainya. Itu rumah ini masih gedek ini yang anyaman bambu itu. Jadi kalau mau maling itu dan sebagainya itu tinggal ini digali, Oh iya benar. digali tanah bawahnya bisa masuk kan. Heeh. Lah, dulu di rumah Mbah Buyut saya ini, karena punya pusaka ini yang namanya Sabto ini, dia itu pagi-paginya itu malingnya itu udah keikat. Oh iya. Jadi maling yang mau Iya, niat buruk ya, iya, ngambil itu. udah di luar rumah udah keikat Ikat. 2 orang, dan pengakuannya 2 orang itu, dia ngomong sendiri bahwa si pusaka ini dia itu terbang menuju ke dia, langsung menyerang dia. Seketika dia langsung, kalau pengakuan si malingnya ini, dia itu langsung pingsan seketika, udah nggak tahu lah pokoknya, tapi dia lihat sebuah keris terbang kayak gitu ya, kayak intinya ngampiri itulah ya. iya. Kayak nyerang. Nah, lanjut lagi itu tentang si Sabto ini. Bapak saya dulu itu pernah tidur di bukan bapak saya, mbah dari bapak saya. Pernah tidur sama, berarti kan kalau sama mbah saya, Mbah Buyut, berarti kan bapaknya mbah saya. Iya benar. Lah, mbah saya ini dulu itu kan sering tidur sama ini Mbah Buyut saya. Itu kalau ini tidur malam-malam, dulu kan belum ada lampu ya. Iya benar. Adanya itu lampu petromah itu, kalau Dian sini, lah. ya sentir dan Sentir, sebagainya benar. gitu lah. Itu sering ada penampakan di kaca. Si pusakanya itu kayak nampakin Wujudnya manusia. Padahal kaca ini kan ya. Iya benar. Ada bayangannya manusia. Oh iya. Tapi yang ngaca itu nggak ada. Iya. Paham. Nah, kalau menurut Mbah Buyut ini, katanya ini perwujudannya dari Sabto itu, si pusaka lah ini, ya. iya. Itu ceritanya sih seperti itu. Kalau dari saya itu, kalau menurut saya sih menarik ya. Iya menarik, karena pusaka-pusaka kayak gitu pastilah ya, gitu kan. Maksudnya apalagi di Jawa ya, kita yang hidup di Jawa pastilah. Terus menanggapi Kang Wahid tadi nih ke Poci ya tadi ya, apa sih? Teko ya. Terus si Poci itu sendiri udah diambil apa belum Kang? Maksudnya kan ada cerita kayak gitu kan, terus ada wujudnya dan sebagainya, berarti otomatis udah ada orang yang pernah ngambil berarti. Itu sampai sekarang belum ada yang bisa, belum ada kayak gitu ya, yang bisa mengambil, karena cerita itu kan enggak banyak orang yang tahu. Satu, karena hanya beberapa. Bisa jadi keyakinan saya itu memang milik satu keluarga sih dulu. Oh, jadi kayak keturunan gitu ya. Nantinya kalaupun ada yang bisa jadi ya keturunannya, mungkin cucu buyutnya atau ke bawahnya. Karena benda-benda semacam itu kan ada yang sengaja ditarik untuk diminta, untuk dikuasai. Ada juga yang memang haknya salah satu keturunan gitu. Itu yang agak susah kan. Kalau memang hak biar diminta seperti apa kan biasanya lebih sulit. Iya benar. Lebih sulit. Nah, terus apa? Tadi itu perwujudannya kok bisa tahu itu Poci karena emang udah Iya sudah nampak. Oh. Sudah nampak dan sama. Cuman nggak bisa diambil kayak iya, gitu. sama nenek itu sudah dipegang.
udah dipegang dan benar-benar itu benda itu cuman berat gitu, berat dan ya terus ditaruh lagi terus gelap dan barang itu sudah hilang. Dan tempat itu memang sekarang kan sudah tidak seperti dulu, karena waktu itu tempat itu kan ada tempat ibadah ya, langgar lah, musola itu kecil dan di bawahnya itu pemandian, jadi nuansa magisnya itu memang terasa sekali dulu. Dan sekarang karena pembangunan jadi itu sudah tidak ada lagi di situ, sudah ditutup dan jadi jalan yang lebih besar gitu. Dan sekarang apa ya, kayak benda itu masih nggak sih di situ? Dari cerita sekian tahun ini sudah tidak pernah ada yang melihat, karena diyakini benda itu sudah tidak di situ lagi. Udah pindah sendiri sudah gitu. Pindah. Karena ya konon ceritanya karena di situ kan sumber air kan, tempat pemandian umum, dan benda itu memang diyakini ada hubungannya dengan sumber mata air di situ. Jadi mungkin Poce itu kayak apa ya, simbol kayak gitu mungkin ya. Bisa. Karena di situ juga mata air kan ya, sumber mata air juga. Oh, terus apalagi mungkin nih, ada tambahan. saya ada cerita lagi nih. Apa namanya? Waktu ini saya bahkan sampai konfirmasi sama keluarga saya ini dari keluarga ibu saya. Ibu saya kan 8 bersaudara ya. Rumahnya juga masih menempati rumah yang sama, rumah milik mbah saya. Saya ini pribadi, ini cerita pribadi. Saya mengalami sendiri berarti cerita ini. Saya pernah menemukan cincin di rumah. Itu cincinnya model itu dibuat dari lempengan besi. Dibuat seperti ini melengkung. Itu ada ukirannya. Ukiran. Jadi besi lempeng. Terus diukir, mungkin entah mengukirnya itu pakai paku atau gimana, tapi menurut saya ukirannya bagus karena gambar pedang 2 silang, ada lafal Allah di 2 samping, terus di baliknya ini di dalam cincin ini itu ada tulisannya ya Allah ya Rasulullah. Di cincinnya itu di dalamnya ya. Cuman saya enggak sampai pakai ini, cuman saya lihat, saya pegang, saya taruh. Karena itu apa, saya nemunya itu jadi ada lemari tua lah ya. Itu kan isinya, kalau orang zaman dulu itu kan nyimpen gelas-gelas. Oh iya. Nah, saya sebenarnya lagi bersih ini apa, gelas-gelas tadi itu kebetulan nemu ini. Saya taruh lagi, saya tutupin kan. Itu sebenarnya apa, sempat sampai lupa beberapa bulan. Terus waktu kumpul keluarga itu lebaran dan sebagainya, itu kan keluarga pulang semua ya, sama Pak Lik Bule dan sebagainya. Nah, ya kebetulan lagi cerita hal-hal seperti itulah. Saya sekalian nanya, aku ingat nih. Ini Pak D, saya itu pernah nemu cincin seperti ini. Nang endi? Jawabannya seperti itu. Di sini nih, lemari ini. Terus dicari lagi, sudah ndak ada. Beneran ini lah, kan akhirnya lah cincinnya itu gimana ya? Seperti tadi yang ciri-cirinya saya katakan tadi, seperti ada ukirannya, terbuat dari lempeng besi dan sebagainya. Itu keluarga itu belum pernah lihat, malah nggak ada yang tahu lah. Malah pada akhirnya bingung sendiri loh. Ini punya siapa ya? Iya. Apa jangan-jangan punya mbah dan sebagainya? Akhirnya pada inilah, pada pertanyaannya itu punya siapa kayak gitu. Siapa ya? Ya mungkin tadi juga ada kesinambungannya sama Kang Wahid itu tadi yang katanya bilang bahwa hal-hal seperti itu tuh mungkin keturunan kayak gitu loh. Maksudnya apa? Keluarga. Dari keluarga, terus misal nggak di anaknya ya di cucunya atau di siapa. Maksudnya mereka yang milih sendiri kayak gitu loh. Mungkin karena apa, maksudnya mereka sendiri yang dapat kan, yang bisa apa ya, bukan yang bisa melihat sih, yang menangi siapa bahasa Indonesia, mendapatkan iyalah mendapatkan itu pertama kali dan mengetahui lah intinya, dibanding keluarga yang lain itu kan sebuah kayak dipilih kayak gitu kan. Maksudnya dari cincinnya itu sendiri mungkin bisa jadi ya, kalau menurutku sendiri bisa jadi itu bukan milik mbah, tapi bisa jadi
milik Mbah Buyut atau siapa lagi yang lebih Yang tinggi lagi kayak seatasnya. gitu. Karena Ya. anak-anaknya pun nggak tahu loh. Iya lah beberapa sih dari pade-pade saya sih juga bilang begitu. Mungkin itu jatahmu no. Iya Itu jatahmu. Nah, cuman kan saya itu apa sih ya, pada saat itu pun juga nggak ngeh ya. nggak saya juga kurang ini sih ya, bukannya saya sih percaya ya tentang hal gaib dan sebagainya, cuman saya ini pesimisnya tentang diri saya sendiri, soalnya saya orang biasa Iya, gitu. buat apa kayak Ya gitu buat kan. apa, saya enggak pernah lah ikut ritual dan sebagainya. Saya cuma senang seperti ini, cerita-cerita seperti ini. Cuman ngulik tapi nggak Iya. sih. Mungkin praktek dan sebagainya ini saya kurang mengikuti lah. Iya. Makanya ketika di ceritanya seperti itu ya, mungkin iya ya, tapi mungkin saja ya apa saya salah lihat barangkali begitu. Terus akhir-akhir ini maksudnya ketika sekarang kan maksudnya lagi ngulik lagi kan, kayak kisah-kisah horor itu pernah dicari lagi nggak? Ya udah Iya, pernah sih. ya mungkin cari Soalnya ini setelah itu ya itu kalau nggak salah itu lah udah lama banget, saya itu masih sekolah. Itu mungkin SMP atau SMA itu dulu lah. Sampai sekarang itu kan udah lebaran berapa kali ya, berarti kan saya udah bersihin lemari berkali-kali, itu udah nggak pernah nemuin lah. Udah nggak pernah nemu ya? Iya, udah berpuluh-puluh tahun berarti kan. Itu Kalau bagus itu menurut saya, memang unik ya. Cuman saya pada saat itu ya kayak gitu ya. pada saat itu nggak soalnya trennya juga zaman itu juga nggak cincin-cincinan ya. Jadi wah bagus ini, ya udah saya kembaliin karena tutup gelas takutnya lagi. punya mbah apa punya Iya, siapa kayak ini gitu punya kan. siapa ya? Karena kan banyak banget saudara dari ibu saya juga banyak banget itu. Gimana Itu Kang sih. Wakid menanggapi maksudnya cerita dari masyarakat tadi kan bilang jadi masyarakat aja nih yang bisa, yang nggak bisa maksudnya yang menemukan lah kayak gitu. Itu istilahnya itu kan namanya dunung itu yang diperkenalkan menghaki gitu loh. Nantinya bisa suatu saat dengan seiring berjalannya waktu ketemu lagi, dan itu memang haknya si nekat ini gitu loh. Dan itu biasanya ndak bisa ditukar dengan yang lain biasanya. Kalau memang sudah hak ya harus ke situ ya. Yang menjadi permasalahan kan tidak semua, misalkan masyarakat tidak meyakini itu atau sengaja gitu loh, kepengen memiliki gitu kan. Tapi kalau memang kepengen memiliki, tentunya harus ditanyakan kepada yang lebih ngerti tentang itu, misalkan manfaatnya atau apa, kegunaannya, tujuannya untuk apa, kan bisa memang kalau arahnya nanti ke sana bisa didapat bagi yang bersangkutan. Enggak ding, maksudnya enggak begitu apa, saya pernah saya kembalikan, tapi pernah saya tunjukin ke temen. Iya, Mas Osi itu saya kalau enggak salah itu pernah saya tunjukin cincin itu. Jadi udah pas waktu ketemu pertama kayak gitu. Iya. Ya lah itu setelah itu saya tunjukin ke teman itu, saya kembalikan karena saat itu ya udah nggak saya pakai dan sebagainya kan. Lah itu setelah itu lah kalau pikiran saya itu Kang, ini kan pikiran saya itu tentunya lah kok ini nggak ada lagi ya, mungkin diambil orang lain atau dan sebagainya ya. Karena saya sendiri ya mungkin next misal kayak tadi mungkin ya apa, kalau itu apa benda bertuah dan sebagainya ya. Karena pada saat itu pun saya tidak ada pikiran seperti itu. Ya. Jadi itu kan masalahnya kesiapan. Iya. Gitu kan. Kalau memang sudah siap dan sudah waktunya, bisa jadi nanti ketemu lagi. Dan saat ketemu lagi sudah siap dan memang ada niatan untuk memiliki, entah itu untuk digunakan atau apa, insya Allah itu memang haknya sampean gitu. Tapi memang belum pernah saya pakai itu. Kalau tidak salah itu ya saya pernah saya tunjukin ke teman ya, kayak gitu lah. Oh sih itu dulu kalau tidak salah. Cuma agak lupa lah. Tapi kalau misalnya dipakai sampai hilang itu belum. Saya rasa belum. Soalnya dulu tangan saya itu kalau dipakai cincin itu masih lobok lah ya. Iya. belum pas. Iya benar itu belum pas. Longgar ya benar. Ya karena masih kalau masih SMP ya itu benar SMP kan ya seberapa sih maksudnya tangannya kan ya. Jadi mungkin itu ya yang bisa kita obrolin tentang apa tadi, benda bertuah. benda-benda bertuah. Jadi
ya percaya nggak percaya, tapi menurutku sih ya, ketika kita hidup di Jawa kayak gitu emang berdampingan banget ya dengan hal-hal kayak gitu kan. Karena bisa jadi kita nggak ngikutin, tapi kan buyut kita atau mbah atau siapapun kan emang punya kayak gitu yang diwariskan ke anak cucunya kayak gitu. Jadi buat temen-temen yang mungkin punya pengalaman atau punya cerita tentang hal-hal ya benda bertuah atau apapun lah, bisa dikirimkan di email Bisa Jadi Horor, nanti kita cantumin di bawah. Terus terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih buat Kang Wahid, buat Rekat yang udah nemenin saya malam hari ini di Ngoser Ngobrol Seram. Terus jangan lupa ingetin buat teman-teman untuk subscribe, like dan komen. Intinya di komen kasih masukan lah buat konten ini agar kedepannya lebih bisa lebih baik lagi. Terus kekurangannya apa, nanti bisa kita belajar lagi kedepannya agar lebih bagus. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah menonton. Sekian dari saya Gerut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.